apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Indah. Kita mau ibadah online bersama. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengikuti kebaktian pagi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui pujian kita. Kita ucapkan selamat pagi Tuhan. Yuk teman-teman, kita puji nama Tuhan pagi ini. Pujikan dengan sukacita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Yuk teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Teman-teman, silakan duduk tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, ajarku mengerti. Sekarang ku buka
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman Maranatha Kids, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Bunda yakin percaya penyertaan Tuhan selalu nyata untuk kalian semuanya yang ada di rumah. Nah, saat ini Bu Winda mau menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Hari ini kita mau belajar tentang 5 makna jari-jari tangan kita dalam berdoa. Siapa yang suka berdoa? Wah, hebat. Nah, coba Bunda mau tanya, siapa yang punya HP di rumah? HP untuk apa ya? Bunda yakin dan percaya teman-teman semuanya hampir punya HP di rumah. HP gunanya untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik itu dengan saudara, teman kita, ya. Apalagi di saat seperti ini, di masa pandemi, kita hanya bisa bertemu lewat HP ya, lewat video call, lewat Google Meet, Zoom meeting, lewat chat, ya. Hanya bisa tegur sapa, bercerita lewat HP. Nah, kita bisa mengetahui kondisi teman kita atau saudara kita melalui HP saja. Apakah dia sedang senang, sedih, ya, sehat, sakit, melalui HP. Nah, begitupun dengan sebaliknya ya. Dengan teman yang kita ajak bicara itu, ajak bercerita, juga bisa mengetahui kondisi kita melalui HP pula. Selain membangun komunikasi dengan teman, saudara, kita pun juga harus membangun komunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah loh. Caranya gimana, Bu? Masa pakai HP komunikasinya? No. Caranya dengan apa? Meluangkan waktu kita untuk dapat kumpul bersama, saling bercerita, saling ngobrol dengan mama, papa, kakak ataupun adik. Kita pun juga bisa bercanda dengan mereka. Supaya apa? Jadi kita bisa mengetahui kondisi mama, papa, kakak, adik itu bagaimana. Apakah mereka sedang sedih? Sedang senang? Atau mereka sedang kesusahan, perlu bantuan? Nah ya, kita bisa membangun komunikasi dengan keluarga yang ada di rumah, supaya jika mereka sedang kesusahan, sedang membutuhkan bantuan, kita bisa menolong, mendukung satu sama lain, menghibur satu sama lain. Ya, itu sangat penting. Nah, dengan teman, saudara, keluarga yang ada di rumah perlu komunikasi. Bagaimana dengan Tuhan ya? Anak-anak semuanya, teman-teman semuanya, bagaimana cara membangun komunikasi dengan Tuhan? Melalui apa? Siapa yang tahu? Ya, betul. Melalui berdoa. Berdoa itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Cara kita untuk kita berbicara kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Tuhan ingin kita selalu berdoa kepadanya, berbicara kepadanya, dan mendengarkan suara hatinya Tuhan. Nah, melalui apa? Ya, melalui berdoa. Tuhan senang loh teman-teman mendengarkan doa kalian semua. Tuhan pun senang menolong kalian semua dan menjawab doa-doa teman-teman semuanya. Nah,
Tuhan pun juga sudah memberikan contoh loh kepada teman-teman semua, kepada kita semua, kalau Tuhan rajin berdoa. Contohnya apa Bu Winda? Contohnya yang pertama, Tuhan berdoa sebelum melakukan pekerjaannya. Sebelum dia melakukan sesuatu, melakukan pekerjaannya, Tuhan selalu berdoa. Yang kedua, Tuhan berdoa saat melakukan mujizatnya. Contoh, saat memberi makan 5.000 orang, Tuhan pun berdoa. Saat melakukan penyembuhan terhadap orang-orang sakit, Tuhan pun juga berdoa. Lalu, Tuhan pun juga berdoa setelah melayani orang-orang. Tuhan pun juga mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa Kami. Siapa yang sudah hafal doa Bapa Kami? Doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah ya, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Selain itu, teman-teman masih ingat tidak ya peristiwa di Taman Getsemani, di mana Tuhan sebelum ditangkap, disiksa dan disalibkan, Tuhan juga berdoa di Taman Getsemani. Nah, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Lalu, bagaimana caranya kita berdoa? Yang pertama, dalam berdoa kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan itu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, dalam berdoa kita harus bersikap yang sopan. Boleh enggak anak-anak berdoa sambil nonton TV? Boleh enggak sambil ngobrol dengan temannya? Boleh enggak sambil tiduran? Boleh enggak sambil goda-goda temannya? Jika kalian berdoa sambil melakukan sesuatu, berarti itu tidak menghormati Tuhan Yesus. Jadi dalam berdoa, saat berdoa kita harus bersikap yang baik. Oke? Bersikap yang baik. Yang ketiga, coba lihat apa ini? Ya, tangan. Tangan memiliki jari-jari, dan jari-jari ini punya makna loh dalam berdoa. Yuk kita pelajari ya. Makna-makna 5 jari kita dalam berdoa. Yang pertama, dilihat ada jari apa ini? Ya, betul, jari jempol. Jari jempol biasanya dipakai orang untuk memuji. Wah, kamu hebat, bisa menyelesaikan tugasmu dengan baik. Wah, kamu anak pintar. Nah, tugas jari jempol ini untuk memuji orang lain. Begitupun dengan berdoa ya. Jempol mengingatkan kepada kita untuk memuji Tuhan di dalam doa. Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu penuh kuasa. Jadi di dalam doa kita boleh memuji Tuhan. Lalu yang kedua, lihat. Ada jari apa ini? Ya, betul, jari telunjuk. Jari telunjuk ini fungsinya untuk menunjuk sesuatu. Nah, mengingatkan kepada kita ya atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berkatnya banyak ya, kita tunjuk satu-satu ya. Tuh, yang pertama berkat Tuhan. Tuhan sudah memberikan mama atau papa yang baik. Tuh, Tuhan juga sudah memberikan kesehatan pada kita. Tuhan sudah memberikan matahari yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus banyak berjemur ya. Kita harus sering berjemur ya. Nah, bermanfaat kan berkat Tuhan? Nah, teman-teman, jari telunjuk ini mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Lalu jari yang ketiga, jari apa ini? Ya, betul, jari tengah. Jari tengah itu jari yang paling tinggi ya teman-teman, di antara jari yang lainnya, mengingatkan kepada kita akan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang disalib tinggi, mengingatkan pada kita bahwa saat Tuhan Yesus disalib tinggi, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Jadi mengingatkan kepada kita akan semua dosa-dosa kita. Jadi dalam berdoa kita harus mau mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Apapun itu, kesalahan kecil, kesalahan besar yang tidak sengaja dilakukan ataupun sengaja, kita harus mau mengakui di depan Tuhan. Ya. Yang keempat, lihat jari manis. Biasanya orang yang sudah menikah memakai cincin ya. Nah, menandakan, melambangkan bahwa adanya hubungan yang manis dengan orang lain. Ya, kita pun diingatkan supaya kita juga punya hubungan yang manis dengan orang lain. Lalu apa hubungannya dalam doa, Bu Winda? Nah, di dalam berdoa kita pun juga harus mengingat orang lain. Kita juga harus mau mendoakan orang lain, mendoakan teman kita, keluarga kita, mama papa kita, adik kakak kita, ataupun orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Kita juga perlu doakan supaya mereka mengenal kasih Tuhan dalam hidup mereka. Lalu yang kelima, ada jari apa ini? Ya, jari kelingking. Jari yang paling kecil di antara jari yang lainnya. Ini melambangkan seperti diri kita yang kecil di hadapan Tuhan. Nah, kita yang kecil ini dibolehkan Tuhan loh untuk meminta segala sesuatu. Ya, melalui berdoa kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan setiap keinginan kita kepada Tuhan. Kita bisa bercerita dengan Tuhan, mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Nah ya, mengingatkan kepada kita untuk kita bebas untuk berdoa, bicara sama Tuhan, cerita apapun dengan Tuhan, minta apapun sama Tuhan, boleh ya. Nah, ada 5 makna dalam jari kita. Coba yuk. Yang pertama, memuji Tuhan. Dalam doa kita perlu memuji Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Yang ketiga, saat berdoa kita harus mau mengakui kesalahan-kesalahan kita. Yang keempat, kita harus mengingat orang lain ya. Di dalam berdoa kita doakan orang lain juga. Dan yang kelima, kita juga bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Boleh meminta apapun kepada Tuhan, boleh bercerita apapun kepada Tuhan. Nah, itu 5 makna jari tangan kita dalam berdoa. Anak-anak bagaimana? Bisa berdoa dengan baik? Bisa berdoa dengan sopan kepada Tuhan? Lalu bagaimana Bu Winda? Kapan Bu Winda berdoanya? Nah, kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Tapi meskipun kita boleh berdoa di mana saja dan di kapan saja, tapi kita pun juga harus meluangkan waktu kita, waktu khusus dengan Tuhan. Ambil waktu khusus dengan Tuhan, di mana di situ kita hanya berdoa dan membaca Alkitab. Supaya apa? Kita lebih fokus kepada Tuhan. Berdoa yang baik ya, di kamar, matikan TV, jauhkan HP, supaya kita lebih fokus kepada Tuhan, lebih fokus berdoa, memanjatkan seluruh isi hati kita, dan
permintaan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana anak-anak bisa berdoa dengan baik? Bu Ida yakin teman-teman Maranatha Kids semuanya hebat, bisa berdoa dengan baik, bisa membangun komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Nah, teman-teman Maranatha Kids, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nah, sekarang waktunya untuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merenungkan, mendengarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan, ajar kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang selalu rajin berdoa, menjalin komunikasi dengan-Mu lewat doa kami. Tuhan, kami yakin percaya Engkau akan menolong kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo teman-teman, kita tirukan ayat hafalan hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kita ulang sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Teman-teman, bagaimana? Sudah mendengarkan renungan pagi ini? Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita untuk selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan senang kalau kita berdoa kepadanya. Dan Dia pun juga senang loh menolong teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian Saya Senang Berdoa. Teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ingat, uang persembahannya ditaruh di amplop ya, dan bisa diberikan ke mama atau papa. Selanjutnya, tugas untuk kelas Gabriel, Daniel maupun Gideon adalah silakan anak-anak semuanya membuat tongkat tangan doa menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kalian. Sesuai dengan kreativitas masing-masing ya, bebas bagaimana bentuknya. Setelah itu, silakan jelaskan 5 makna jari-jari tangan
dalam berdoa menggunakan tongkat tangan yang sudah kalian bikin. Ingat saat menjelaskan, videokan ya tugas kalian. Setelah itu kirim ke Bu Winda. Kirim ke Bu Winda paling lambat hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Oke, kirim ke WA-nya Bu Winda. Tuhan memberkati. Bu Winda tunggu ya. Oke, terima kasih ya buat persembahan kalian. Tuhan memberkati. Yuk kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan selama kami mengikuti kebaktian pagi ini. Tuhan, berkati persembahan kami supaya persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu Maranatha. Tuhan, berkati kami semua, jadikan kami anak yang baik menurut kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi.